Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Saya Rian Rainer Nur. Saya saat ini bertugas sebagai Project Coordinator dari Departemen Medical Science di Medica Plaza, Jakarta. Pada kesempatan FAT hari ini, kita akan membahas tentang luka bakar. Bagaimana sih penanganan luka bakar, penanganan pertama pada luka bakar. Jadi posisikan diri kita ini sebagai orang yang awam, ataupun bagaimana kita mengedukasi orang awam yang non-medis untuk melakukan penanganan pertama pada luka bakar ini. Baik, kita langsung saja. Yang kita lakukan untuk menangani luka bakar sebelum dibawa ke klinik atau rumah sakit. Jadi bukan penanganan medis di klinik atau rumah sakit, tapi bagaimana apa yang kita lakukan pertama kali. Baik, kita mulai dari lapisan kulit dulu, dari anatomi kulit. Nah, ini penting karena dari lapisan kulit ini yang akan menentukan derajat dari luka bakar. Nah, secara garis besar, kulit kita ini terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu yang pertama epidermis, Yang pertama itu epidermis, yaitu lapisan kulit yang paling luar. Nah, dia ini fungsinya beragam, salah satunya menjaga tubuh kita dari kuman dan juga menjaga suhu tubuh kita. Nah, yang kedua, lapisan lebih dalam lagi, yaitu dermis. Dermis ini berada di bawahnya epidermis, jadi dia lapisan tengah. Nah, ini lapisan yang paling tebal. Di sana ada pembuluh darah, ada saraf, kemudian ada kelenjar keringat, dan lain-lain. Ke bawahnya lagi yang paling dasar adalah lapisan suputan. Lapisan suputan ini yang paling dalam, disebut juga dengan lapisan lemak. Di sana juga ada lemak, melindungi tubuh dan menyesuaikan dengan suhu luar tadi. Nah, di epidermis, di lapisan yang paling atas, ini terdapat yang namanya melanosit. Nah, apa itu melanosit? Nanti akan kita bahas di slide setelahnya. Nah, penyebab luka bakar. Ada beberapa penyebab luka bakar yang sering terjadi. Yang pertama biasanya dari bahan kimia. Misalnya dari basa kuat. Contohnya itu misalnya kalium hidroksida. Kalium hidroksida ini biasa ada di bahan pembuat sabun. Kemudian ada juga natrium hidroksida. Dia biasanya di pembersih saluran air atau pipa. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pipanya mampet, biasanya pakai ini untuk bersihin, untuk supaya nggak mampet lagi. Nah, ini ternyata bisa membuat luka bakar juga. Kemudian ada asam kuat. Asam kuat misalnya asam sulfat. Asam sulfat ini biasa ada di baterai dia, bahan pembuat baterai. Kemudian ada yang namanya asam nitrat. Asam nitrat ini biasa terdapat di bahan pembuat pupuk. Selanjutnya, penyebab yang kedua yaitu listrik. Nah, luka bakar akibat listrik ini dibagi menjadi 2, yaitu listrik dengan tegangan tinggi, itu biasanya lebih dari 36 kV, dan juga listrik tegangan rendah, itu di bawah 1 kV atau di bawah 1000 volt. Misalnya ada dari arus listrik atau misalnya tersambar petir. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya dari radiasi. Nah, ini sering biasanya yang senang berjemur nih. Nah, ini bisa menyebabkan luka bakar juga, yaitu dari radiasi matahari, dari sinar ultraviolet. Kemudian dari panas, misalnya dari contoh yang paling sering itu kalau misalnya kita sering naik motor ya, nggak sengaja mungkin kaki kita kena knalpot tuh, baru mesinnya masih nyala atau baru dimatikan tuh knalpot masih panas. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan luka bakar juga. Oke, nah ini kita masuk ke derajat luka bakar. Jadi luka bakar ini dibagi 3 derajat. Yang pertama luka bakar derajat 1. Nah, ini biasanya terjadi pada saat kita terbakar oleh matahari, misalnya yang sedang berjemur atau sedang aktivitas di luar. Nah, tadi yang kita bahas di lapisan kulit yang paling atas atau paling luar itu ada melanosit. Melanosit ini dia memproduksi namanya melanin. Nah, melanin inilah yang memproteksi atau melindungi kulit kita dari sinar ultraviolet. Nah, jika sinar ultraviolet berlebihan yang masuk ke kulit kita, nah itu akan terjadi luka bakar. Nah, luka bakar derajat 1 ini
karena dia masih permukaan dan paling ringan, biasanya tidak fatal. Mungkin kadang-kadang perih juga, tapi bisa juga tidak ada nyeri. Yang kedua yaitu luka bakar derajat 2. Luka bakar derajat 2 nih kalau misalnya kita lihat dari gambarnya, ini biasanya langsung gampang ketahuan karena ada gelembung-gelembung cairan nih. Gelembung-gelembung cairan atau bule istilahnya, kalau dalam istilah medisnya. Nah, ini adalah luka bakar derajat sedang. Nah, ini sakit. Kenapa? Karena kalau kita lihat di gambar, di lapisan kulit, ini dia masuk di lapisan yang kedua, yaitu di dermis, di mana lapisan dermis ini terdapat saraf. Sehingga jika sudah mengalami luka bakar kedua ini pasti akan terasa nyeri. Nah, luka bakar derajat 2 ini akan fatal jika luasnya lebih dari 30%. Nanti kita akan bahas mengenai luas luka bakar di slide selanjutnya. Kemudian luka bakar derajat 3. Luka bakar derajat 3 ini yang lapisan paling dalam, dia mengenai jaringan subkutan. Nah, karena di jaringan subkutan ini sudah tidak ada saraf, biasanya luka bakar derajat 3 ini tidak terasa nyeri. Jadi nggak ada sakit sama sekali, tapi parah, dia paling parah. Nah, di luka bakar derajat 3 ini, itu akan terjadi kritis jika luas luka bakar lebih dari 10%. Bahkan dia bisa berpotensi menimbulkan kecacatan jika mengenai sendi. Jadi nanti sendinya akan menjadi kaku atau kontraktur. Nah, ini dia. Bagaimana kita menilai luas luka bakar? Kita di dalam dunia medis, kita mengenal dengan rule of nines. Jadi, beberapa bagian tubuh ini kita ukur persentasinya adalah 9% dan kelipatannya, kecuali daerah kelamin ya. Kalau kelamin itu 1%. Nah, bagaimana kalau misalnya kita lupa nih rule of nine? Kita ingat aja tangan pasien itu adalah persentasenya 1%. Jadi kalau misalnya kita lupa berapa persen bagiannya, kita ukur aja dari telapak tangannya pasien. Nanti ketahuan luas luka bakarnya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih luas luka bakar tadi yang berbahaya? Kalau di slide sebelumnya, kita lihat ini kalau misalnya luka bakar derajat 2. Kalau dia lebih dari 30%, nah itu sudah fatal. Sedangkan di luka bakar derajat 3, itu hanya 10% aja sudah fatal. Jadi bukan dilihat dari persentasenya, tetapi dilihat dari derajat atau tingkat keparahan luka bakarnya. Seperti itu. Kemudian, nah ini penanganan luka bakar. Nah, apa sih yang pertama kali kita lakukan? Misalnya kita menemukan kasus seperti tadi itu yang di dalam video, yang seorang chef tiba-tiba tersiram air panas. Sebelum kita bawa ke klinik, yang pertama kali adalah kita dinginkan luka tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan air yang mengalir. Air yang mengalir, kita alirkan air dengan suhu ruang ya. Suhu ruang, air biasa, bukan air dingin. Itu sekitar 20 menit. Sampai lukanya, sampai nyerinya berkurang. Bisa juga dibantu misalnya di tempat kerja atau di rumah ada obat-obatan di P3K dibantu dengan anti nyeri. Kemudian setelah itu luka ditutup, luka yang terbakar tersebut jika tidak ada Halo, Dokter Brian. Halo, yang lain bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa ya? Oke, Dokter Brian sepertinya terputus. Sebentar kita tunggu untuk dia bisa connect lagi.
Baik, Bapak Ibu sambil menunggu Dokter Brian. Jadi tadi mungkin Bapak Ibu pada saat presentasi tadi ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di chat. Nanti kita akan bahas pada saat sesi diskusi ya. Oke, baik, Dokter Brian sudah bergabung lagi. Mohon maaf tadi sinyalnya agak jelek, jadi Baik. terputus. Oke, sebentar. Silakan Dok. Apakah ntar saya sudah ini ya, sudah jadi host ya? Silakan presentasi Dok. Di mute Dok suaranya. Sebelum terputus sudah sampai slide mana ya? Penanganan udah ya? Ya, tadi di apa namanya? Di luka bakar derajat 3. Oh, luka bakar derajat 3 ya. Oke, Ya, oke. jadi penanganan terputus-putus Dok. Oke. Luka bakar derajat 3 tadi ya. Oke. Nah, ini tadi luka bakar derajat 3 ini khasnya adalah dia tidak terasa sakit. Karena sarafnya sudah rusak. Di jaringan subkutan ini sudah tidak ada saraf. Karena dia jaringan yang lapisan yang paling dalam. Dan bisa menyebabkan kecacatan bila mengenai sendi. Jadi sendinya menjadi kaku atau kontraktur. Nah, ini tadi luas luka bakar menggunakan rule of 9. Jadi persentasenya adalah 9% dan kelipatannya. Bisa dilihat di gambar untuk kepala 9%. Nah, jadi hilang ya, kumaha? Mama teh ieu Silakan dilanjut Dok. Jadi untuk tangan itu 9%, ekstremitas bawah itu 18% untuk paha dan betis. Kemudian di dada dan perut 18%, di punggung dan bokong belakang itu 18%, khusus untuk kelamin 1%. Kemudian jika kita lupa bagaimana sih cara menghitungnya, kita bisa menggunakan tangan si pasien. Jadi tangan pasien bukan tangan kita sendiri. Tangan pasien yaitu hitungan persentasenya 1. Oke, untuk penanganannya sendiri, kalau misalnya kita menemukan luka bakar di tempat kerja ataupun di rumah, yang pertama kali adalah kita dinginkan. Ya, ini logika sederhana aja ya, karena itu luka orangnya kepanasan istilahnya, kita dinginkan, yaitu dengan air mengalir selama 20 menit kurang lebih atau lebih boleh, sampai nyerinya berkurang. Nah, setelah itu lukanya bisa ditutup dengan kain yang steril. Kenapa harus kain steril? Karena tadi ya, fungsi kulit itu salah satunya adalah melindungi, fungsi epidermis yang lapisan kulit paling atas adalah melindungi kulit kita dari kuman. Saat luka bakar, epidermisnya sudah tidak ada, jadi rentan. Kulit itu rentan terkena infeksi. Oleh karena itu kita harus tutup dengan kain steril ataupun kasa steril jika kita ada kotak P3K ya di tempat kerja ataupun di rumah. Ataupun misalnya tadi kejadian seperti di video, itu di dapur ya, mungkin ada pembungkus makanan, plastik pembungkus makanan atau sling wrap. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkat.